Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Sebelum mendengarkan firman, mari kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih pada Engkau Tuhan. Ini kami boleh masuk di tahun 2024, itu adalah kasih karunia-Mu. Itu pasti Engkau mempunyai maksud dan tujuan dalam hidup kami di tahun 2024 ini. Tuhan, tolong pakai kami kesempatan ini di minggu pertama untuk baik-baik mendengar firman-Mu. Tuhan, menjalani hidup kami. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib Tuhan. Dia nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Filipi pasal yang 3 setelah Efesus ya. Setelah itu Kolose. Sekarang Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama Filipi pasal yang ketiga 13 sampai 14. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, judul hari ini adalah Press on toward the goal, yaitu kita maju ya, move on, maju ke depan ya kepada tujuan kita. Di dalam masuk di tahun 2024, pastilah kita semua sudah mempunyai resolusi. Apa yang mau kita jalankan di dalam planning ke depan? Ada yang berencana mungkin mau memiliki rumah ya. Kemarin anak saya tanya saya, "Ma, kapan kamu beliin rumah untuk aku?" Saya mengatakan, kamu jangan khawatir ya, jangan khawatir. Nah, itu nanti Tuhan akan sediakan bagi kamu. Saya berkata demikian ya. Saya cuma kidding, dia mengatakan. Tapi apakah resolusi kita? Mungkin kita mengatakan saya akan mempunyai kesehatan yang lebih baik lagi. Atau mungkin ya saya akan banyak exercise ya. Atau ada yang lain mungkin saya akan menjadi make money lebih banyak ya, supaya saya mungkin bisa lebih kaya sedikit, mungkin berkata demikian. Tetapi bagaimana saudara dengan resolusi kerohanian kita ya, spiritual kita? Apakah kerohanian kita itu menjadi kuat apa tidak ya? Nah, pada saat ini kita masuki kepada goal, tujuan kita ya, di mana kita ada semua target yang harus kita capai. Jadi apakah target yang harus kita capai yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita? Yaitu yang pertama dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dia sendiri tidak menganggap bahwa dia telah menangkapnya ataupun telah menjadi sempurna. Maksudnya dia tidak sempurna pada saat ini. Dia bukan orang yang sempurna, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi dia Tetapi satu hal yang dia lakukan ya. Satu hal ya. Tetapi ini yang kulakukan ya. Yang pertama yaitu aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dia melupakan apa yang telah di belakang dia. Yaitu Paulus berkata bahwa goal atau tujuan dia adalah untuk mencapai Kristus. Goal ataupun dia punya tujuan itu adalah dia mengenal Kristus. Ya, sebelumnya untuk menjadi seperti Kristus. Nah, itu goal kita, ya, menjadi seperti Dia. Tetapi kita bukan Dia, kita bukan Kristus. Kita adalah manusia ciptaan yang diciptakan Tuhan. Jangan kita menjadi GR ya, saya sudah seperti Tuhan. Tidak, tapi kita ingin meniru ya, kita ingin seperti teladan Tuhan Yesus yang ingin kita capai ini. Itulah goal kita yang paling tinggi ya, dan mendapat bagian dalam penderitaannya. Jangan kira kita hidup ini cuman tujuan kita hanya untuk bersenang-senang, tapi kita juga disuruh oleh Tuhan untuk menderita bagi Dia, karena ada patah mengatakan bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Yaitu barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku setiap hari, memikul salibnya. Yaitu kita harus
Press forward yaitu kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan susah, dengan menderita, ya, menderita di dalam kebenaran Tuhan, menjalankan panggilan kita hidup sehari-hari, bekerja untuk Tuhan. Ya, tujuan atau goal ini telah menyerap semua energi daripada Paulus. Ya, ini juga suatu contoh yang sangat menolong kita, yaitu tujuan kita untuk mengenal Kristus, menjadi seperti Dia, menyerap semua fokus dan perhatian kita kepada hanya tertuju kepada Yesus, ya. Semua tindakan tujuan kita itu adalah untuk Yesus, untuk mendapatkan Yesus, ya. Yaitu pemberian terbesar pada kita itu adalah Yesus, ya. Masih ingat ya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa menerima Yesus itu akan tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Inilah tujuan terbesar yang juga diimingkan oleh Paulus, yang dikatakan di dalam ayat 10, yang kukehendaki ialah apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, saudara sekalian, kita seharusnya tidak membiarkan apapun menghilangkan pandangan mata kita kepada tujuan kita, yaitu Kristus, yaitu Yesus yang ada anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia, yang menjadi sama seperti kita, yaitu Yesus yang di dalam kemuliaannya di surga yang kekal itu rela mau menjadi seperti kita manusia ini. Di dalam keterbatasan Dia mau mengorbankan dirinya, Dia mau mati bagi kita, menjadi sama seperti kita. Saudara, dengan hanya satu pikiran yang single dari seorang atlet, atau pikiran dari seorang dengan mind single set, yaitu single mindset, mindset ya di dalam diri kita, itu seperti seorang pelari ya di dalam suatu training dia dan pelatihan dia, ya. Kita harus menaruh ke samping segala sesuatu yang berbahaya dan mengabaikan ke samping segala sesuatu, ya, mengabaikan sesuatu yang mungkin menghalangi kita, ya, mengganggu kita untuk menjadi seorang Kristen yang efektif, menjadi seorang pengikut Yesus, ya. Apa yang saudara menarik kita kembali ke belakang. Nah, kita harus, ya, hati-hati dalam hidup kita. Ada hal-hal yang berbahaya, ya, hal-hal yang menghalangi, mengabaikan hubungan kita itu, ya, dengan Tuhan. Maka kita harus men-cut off, men-stop itu. Kita harus ada single minded. Fokus kita hanya kepada Kristus. Sasaran kita adalah Kristus. Paulus berkata bahwa untuk mendapatkan Kristus, tujuan satu-satunya, maka satu hal yang dia lakukan itu apa? Itu dia melupakan apa yang telah di belakang dia. Paulus mempunyai alasan untuk merasa sedih, ya, mengenai masa lalunya, di mana dia telah memegang jubah dari orang-orang yang melempar batu Stefanus itu, orang Kristen yang martir pertama itu. Dia pegang jubah mereka, ya, dia saksi mata, dia setuju dengan mereka, dia berdiri di sana melihat Stefanus karena iman dia kepada Kristus. Saudara, kita semua telah melakukan sesuatu yang mana kita menjadi malu, dan kita semua hidup dalam tekanan dari apa yang pernah kita lakukan, apa yang telah kita lalui, apa yang menjadi keinginan kita, yang kita lewati pada masa lalu itu. Yang tahun 2023 kita merasa malu memikirkannya. Nah, karena pengharapan dan tujuan kita ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara, kita harus let go, harus membiarkan itu berlalu saja, seperti angin yang telah berlalu. Perasaan bersalah masa lalu, ya, karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus, ya. Dia membuang dosa kita ke dalam tubir laut, maka kita bisa move on, karena Tuhan telah melupakan, ya, dosa-dosa kita, mengampuni dosa kita. Maka kita pun juga harus mengampuni diri kita sendiri, ya. Dan kita harus memaafkan pelanggaran kita.
Dan kita harus move on ke tempat yang lebih tinggi yang Tuhan suruh kita lakukan. Karena pengharapan kita adalah di dalam Kristus. Maka Yesus berkata, barang siapa yang ingin membajak tapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan sorga. Dan kita melihat di dalam sejarah yaitu istri Lot, karena dia tamak akan harta benda, pada waktu Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Tuhan dengan api belerang dari langit. Maka orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora itu akan dihancurkan sebentar lagi. Dan Tuhan menyuruh Lot dan beserta istrinya dan kedua anak perempuannya untuk tidak berpaling ke belakang, untuk tidak berlama-lama untuk keluar daripada kota itu. Ya. Lalu mereka pun lari cepat-cepat keluar karena sebentar lagi akan dihancurkan Sodom dan Gomora. Kalau tidak percaya, kita pergi ke sana ya. Sudah tidak ada lagi Sodom dan Gomora. Tumpukan daripada itu ya, pasir, tanah, hanya ada tinggal binatang aja. Tidak ada lagi kota itu, sudah di bumi hanguskan. Dan istri Lot pada waktu dia lari, dia disuruh Tuhan jangan menoleh ke belakang ya, tapi dia menoleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Maka dia menjadi apa? Dia menjadi tiang garam ya, yang sudah masih ada saat ini. Kalau kita ke Israel di Laut Mati, kita bisa melihat ada sebuah tiang ya, seperti seorang perempuan itu ada istri Lot yang dibuat menjadi tiang garam. Nah, maka kita harus melupakan masa lalu, seperti ya kata di sini forgive and forget ya. Kalau kita suka ya mengingat-ingat kesalahan orang lain juga, orang ini bikin aku begini, orang ini begini ya, maka pada masa tuanya kita menjadi susah. Karena apa? Kita sudah mikir orang ini berbuat ini sehingga kita sudah tidak ada teman ya. Maka itu akan menyulitkan hidup kita sendiri karena kita suka mengingat-ingat kesalahan orang lain. Maka pada masa tuanya kita menjadi susah. Maka harus kita apa? Memaafkan ya, membiarkan pergi, let go. Karena itu ada seperti sampah, itu kata si Paulus ya. Dia punya kebaikan dia ya, keberuntungan dia ataupun dia punya keberhasilan menjadi sampah, seperti kotoran manusia itu, seperti kita buang di kotoran toilet itulah sampah itu. Jadi itu tidak berguna sama sekali. Jadi harus kita buang semuanya, harus kita melupakan. Ya, harus kita melupakan karena pengharapan kita adalah di dalam siapa? Kristus, dalam Tuhan Yesus. Ya, amin semua. Ya, jangan kita bawa masuk lagi di tahun 2024, ya stop di sana ya, 2023. Sekarang yang kedua, yaitu Filipi 3:13. Selain kita melupakan apa yang di belakang kita untuk mencapai goal kita, yaitu kita harus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, yaitu straining forward to what lies ahead. Straining forward to what lies ahead. Kita mencapai goal kita itu dengan bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah, dengan mengkonsentrasikan pikiran kita, ya, berkonsentrasi dalam hubungan kita dengan Dia sekarang, mengkonsentrasikan pikiran kita pada Tuhan saja. Karena pengharapan kita ada dalam Kristus, maka kita berharap menanti-nantikan hidup yang berkelimpahan dan yang lebih berarti. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ya. Hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan pada masa kini, yaitu tugas-tugas yang Tuhan suruh kita lakukan pada hari ini, apakah kita melakukannya? Berkat-berkat Tuhan yang sudah disediakan Tuhan saat ini, apakah kita sudah kita share kepada orang lain? Apakah kita mentaati Tuhan? Ya. Juga Tuhan gerakan dari Roh Kudus menyuruh kita mungkin untuk menelepon orang ya. Apakah kita telah melakukannya? Ya, seperti kemarin saya baca artikel Rick Warren itu pada umur 21 tahun dia mengalami depresi karena dia mengalami kegagalan dan sebagainya ya, dia takut. Suatu hari terus dia masuk rumah sakit, ada seorang telepon dia, ini saya nggak kenal kamu ya, tapi Tuhan menyuruh aku telepon kamu ya. Dia berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kita itu roh ketakutan tuh ya, tapi roh yang memberikan apa? Kasih, ketertiban ya di dalam
1 Timotius 1:7 itu ya. Tuhan tidak memberikan pada kita roh ketakutan, tapi roh membangkitkan kasih, ketertiban dan juga suatu ya sesuatu damai sejahtera. Jadi saat itu dia mendapat firman Tuhan itu, dia menjadi kuat kembali. Hari demi hari Tuhan menolong dia, dia tidak menjadi takut lagi. Jadi orang Kristen adalah orang yang tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita dimanapun kita berada. Jadi kalau kita salah karena kita takut. Yaitu di dalam Wahyu mengatakan orang yang pertama di dalam neraka adalah orang yang berada di ketakutan yang pertama ya. Yang orang yang baris pertama yang takut itu ya. Terus yang kedua yang apa sebagainya, yang menyembah berhala dan sebagainya yang lain. Jadi kita dikatakan juga Tuhan 365 hari Tuhan berkata jangan takut, ada di verses di Alkitab ya. Jangan takut ya, karena aku beserta dengan kamu dimanapun engkau berada. Firman Tuhan selalu berkata begitu. Jadi kita adalah orang yang fearless ya. Orang Kristen harusnya fearless ya. Nah dalam hal ini dikatakan bahwa aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh, belum ya tadi ya, ini ayat tadi yang kedua ya, yaitu mencapai apa yang kita lakukan hari ini, mencapai goal kita. Nah saudara sekalian, hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan, yaitu tugas yang Tuhan suruh kepada kita kerjakan. Apakah kita telah melakukannya? Apakah kita Tuhan suruh kita melakukan dengan gerakan Roh Kudus, atau kita menundanya sehingga tidak terlaksana rencana Tuhan? Kalau Tuhan sudah suruh, kita taat ya kepada pimpinan Roh Kudus. Setiap hari Tuhan berbicara pada kita melalui bisikan Roh Kudus pada kita. Kalau kita taat, maka rencana Tuhan berhasil dalam hidup kita. Tapi kalau kita taat, kita tidak taat, kita memakai kepada keinginan sendiri ya, ataupun kita sudah dipakai oleh yang lain ya. Kita tidak dipakai oleh si jahat, tapi kita tidak mau, kita mau dipakai oleh Tuhan setiap hari. Saudara, mari kita berjuang memperbaiki kesalahan kita. Tidak memperhatikan hal-hal yang terjadi pada masa lalu. Ya, ignore, tidak memperhatikan. Ya, memperbaiki apa yang salah. Mengexercise talenta-talenta yang Tuhan berikan pada kita di gereja. Ya, melayani Tuhan ya. Melalui musik, melalui apa yang Tuhan suruh ya. Sehingga rencana Tuhan berhasil di dalam kerajaan sorga ya. Jadi kita turut melakukan ya, mengambil bagian sehingga kita kerohanian kita menjadi kuat ya. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya ya. Kita menjadi mighty, menjadi kuat ya. Mari saudara sekalian kita mengerjakan apa yang Tuhan suruh dengan apa? Dengan optimistik ya. Sehari ini kita jalankan, hari ini apa yang Tuhan mau kita lakukan. Detik ini ya, detik demi detik, hari demi hari kita jalani ya, dengan lebih baik, dengan lebih indah lagi. Ya. Menit demi menit kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, mari kita lakukan dengan optimistik ya. Karena apa? Tuhan akan memberikan kita kesuksesan ya. Nah, kita akan diberikan kesuksesan karena apa? Ada pertolongan daripada Tuhan. Ada pertolongan daripada Tuhan. Ya, kita melakukan yang hari ini ya, yang Tuhan suruh kita lakukan hari ini. Jangan pikiran kita melayang-layang kemana-mana, tapi kita harus hari ini yang in the moment ya kita lakukan. Ya, straining forward to what lies ahead. Kemudian yang ketiga, saudara, I press on toward the goal for the prize of the heavenly call of God in Christ Jesus. Ayat ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan ya, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Dalam hal ini saudara, gambar yang begitu sering dipakai oleh Paulus ialah perlombaan, yaitu perlombaan kereta perang atau pertandingan atletik. Yaitu kita berlomba lari kepada sasaran kita atau tujuan kita, yaitu memperoleh hadiah. Saudara, kata hadiah dalam perjanjian baru hanya dipakai di sini dan juga di dalam 1 Korintus 9:24 dikatakan di sini. Tidak tahukah kamu bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Berlomba lari dengan satu sasaran untuk mendapat hadiah.
Saudara, hadiah apa itu? Hadiah itu adalah siapa? Tadi sudah kita berkata, hadiah itu adalah Kristus sendiri, ya. Yesus Kristus sendiri. Ayat ke-8 ya, tadi katakan. Ayat ke-8 saya baca, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melupakan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, kita berlomba, berlari untuk mendapatkan Kristus. Berlomba lari dengan satu sasaran untuk mendapatkan Kristus. Saudara, yang ketiga ini berlari kepada tujuan, ya, adalah hidup secara setia kepada Tuhan. Hidup beriman, ya, bersama dengan Tuhan. Hidup bersama-sama dengan Tuhan setiap hari, bersandar kepada Tuhan setiap hari. Itu adalah lukisan kita sebagai orang Kristen, adalah seperti seorang pelari atlet yang berlari, yang berjuang. Juga lukisan kita sebagai orang Kristen adalah seorang yang berperang, ya. Yang berperang, yang kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Paulus mengatakan di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, hidup orang Kristen adalah hidup yang bertanding. Adalah suatu hidup yang di dalam peperangan, ya, berperang dengan si jahat, berperang untuk memasuki ke dalam kerajaan surga. Ya, kita harus mengalahkan keinginan dan nafsu kita, mengalahkan nafsu daging kita, untuk kita boleh mencapai kemenangan di hari garis akhir, untuk boleh kita finishing well, untuk kita boleh sampai kepada tujuan kita yang ditetapkan, yaitu mendapatkan Kristus dan kerajaan surga yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, sebagai panggilan Allah ke kehidupan surgawi atau sebagai mahkota hidup, ya, itulah daripada hadiah itu, yaitu Kristus sendiri, sebagai panggilan Allah ke kehidupan surgawi atau sebagai mahkota hidup. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya, yakni pemberian anugerahnya kepada mereka yang setia pada panggilannya sampai akhir. Jadi kita be faithful to the Lord to the end, ya. Setia kepada Tuhan sampai akhir, sampai kita meninggal, dipanggil oleh Tuhan, sampai kita wafat. Dengan tetap setia kepada Tuhan, berlari, tetap berperang, tetap fight the good fight, memelihara iman kita. Ya, dengan tetap memelihara iman, bukannya memelihara iman, kita juga teruskan kepada generasi seterusnya, kepada anak-anak cucu kita. Di manakah mereka pada saat ini? Di mana orang Kristen yang lain? Di mana saksi-saksi kita, saksi kesaksian hidup kita? Bagaimana kita bersaksi bagi Tuhan, menjadi terang dunia ini? Kita mengalahkan si jahat, mengalahkan maut, mengalahkan setan. Mari kita menjadi laskar Kristus yang dipanggil oleh Tuhan, ya. Juga kita melakukannya dengan sabar. Kita dikatakan seperti seorang petani, ya, orang Kristen juga dikatakan sebagai seorang petani yang menanam di ladang dengan sabar menantikan supaya dia bisa panen. Bagaimana kita menanam Injil itu, benih-benih firman Tuhan pada hidup seorang. Mungkin dia belum percaya, tapi kita tanamkan dengan sabar sehingga suatu hari dia bisa datang kepada Tuhan. Saudara,
bagaimana caranya kita bisa tetap setia kepada Tuhan di tahun 2024 ini? Kita bisa tetap setia pada Tuhan, saudara, dengan kita setiap hari membaca firman-Nya, mengingat firman-Nya setiap hari. Apa yang telah disampaikan di gereja, ya. Kalau kita tidak bisa baca Alkitab, kita mengingat sepanjang minggu apa yang telah disampaikan hamba Tuhan di gereja, ya. Juga kita baca Alkitab setiap hari, ada Our Daily Bread, santapan rohani, ada macam-macam, ya, untuk menguatkan iman kita. Kemudian kita bisa setiap hari memuji Tuhan, bernyanyi, ya, praise to the Lord, memuji Tuhan sehingga kita bisa bersuka cita. Kemudian kita bisa hidup selalu di dalam kekudusan oleh Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Yaitu kita bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan, selalu bersuka cita, selalu mengucap syukur, ya, jangan worry, jangan kita khawatir. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu adalah orang yang dicari oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya pada Tuhan. Ya, apa yang kita makan, apa yang kita minum selalu yang menekankan yang hal-hal materi, ya. Karena apa? Hidup kita tidak ditentukan oleh materi, karena kita itu dihidupkan oleh apa? Dihidupkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan lebih penting daripada materi. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain itu akan ditambahkannya kepadamu. Maka jangan worry, ya. Jangan kita khawatir. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Manusia hidup itu bukan daripada apa? Roti, dari makanan saja, tapi dari apa? Dari setiap firman, ya. Setiap firman, semua firman Tuhan ini yang keluar dari mulut Allah, itulah yang akan menguatkan kita, yang akan membuat kita hidup, ya. Jadi bukan materi itu. Jadi kita sangat kasihan kepada orang-orang kaya yang sangat kaya di dunia ini. Selain kekayaan yang mereka dapat, yang dia sudah ada, mereka tidak cari apa yang mereka tidak ada. Apa yang mereka tidak ada? Yaitu Tuhan Yesus dan firman-Nya. Mereka tidak ada kehidupan di surga. Jadi apa? Kita harus memberitakan firman Tuhan kepada mereka, ya. Orang kaya itu sangat kasihan karena apa? Semua pun ada, ya. Mau makan apa, mau rumah apa, semua ada, ya. Mau beli makan apa, semua ada. Tapi yang nggak ada, mereka tidak mau cari apa yang mereka nggak ada. Jangan cuma mereka sudah puas dengan apa yang mereka ada, tapi mereka tidak ada, yaitu apa? Firman Tuhan. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah, ya. Terus apalagi kita berdoa selalu pada Tuhan, ya. Jangan khawatir, tapi berdoa, ya, berdoalah, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Terus apalagi yang paling penting, yaitu kita pergi ke gereja, jangan absen, ya. Jangan 1 bulan jadi 4 kali, jangan jadi berapa kali, tapi tiap minggu kita datang ke gereja, ya. Karena ada study show menunjukkan bahwa orang yang pergi ke gereja itu dia akan mengalami apa? Hidup yang lebih optimistik, ya. Terus apalagi angka kematian akan turun 40% sampai 30%. Dia orang yang pergi ke gereja itu dia akan apalagi? Hidup, ya, dia angka perceraian lebih rendah, ya, dia depresinya lebih rendah, low depression, ya. Orang yang pergi ke gereja juga dia lebih mempunyai tujuan hidup, ya, lebih bergembira, ya, lebih bisa mengatasi, ya, persoalan, ya. Bukan hanya itu, tetapi di dalam gereja firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kita di dalam Ibrani pasal 10:25, janganlah kita melalaikan, ya, persekutuan, ya, melalaikan persekutuan orang beriman, ya. Karena di situ kita bisa saling menguatkan satu dengan lain, ya. Dengan kehadiranmu engkau sudah menguatkan saya, ya. Karena hamba Tuhan pun juga perlu dikuatkan oleh kita ini semua, oleh jemaat semuanya. Kita perlu dikuatkan satu dengan lain. Janganlah kita melupakan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Daripada nanti Tuhan Yesus datang kita belum ready, ya kan. Lebih baik kita ada bersama dengan orang-orang percaya lain, ya. Itu saling menguatkan. Terus apalagi saudara sekalian, selain pergi ke gereja, yaitu kita mencari kesempatan untuk cari orang yang belum percaya, untuk bersaksi bagi mereka, menjadi terang. Ya, kita panggil mereka untuk percaya pada Tuhan, menginjili mereka, ya. Kalau bisa menginjili, ya doain, mau saya doain enggak, ya.
mau ajak dia datang kepada Tuhan ya. Nah, carilah kesempatan itu. Nah, itulah akan menguatkan iman kita juga waktu kita menginjili. Ya, kita akan menjadi semakin bersukacita juga karena kita menginjili orang lain. Ya, mau semua bahwa orang-orang belum percaya datang pada Tuhan supaya mereka tidak binasa, tapi melainkan boleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, marilah kita semua menjalaninya. Charles Spurgeon mengatakan dia membagi kebenaran Kristen 1 orang per hari. Dia tidak akan tidur ya kalau dia belum sempat mengabarkan Injil. Waktu mau tidur belum sempat, dia pergi lagi keluar jalan menginjili orang 1 hari 1 orang ya. Jadi kita lakukan tiap hari ya supaya kita tidak lupa akan Injil keselamatan itu ya. Nah, kita selalu memandang kepada Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat. Dia akan menyelamatkan dosa kita ya. Jadi kita mandang kepada Tuhan. Saudara sekalian, marilah kita menjalin tahun 2024 dengan optimistik bahwa Tuhan akan menolong kita. Hidup bersama dengan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Setiap detik yang kita lalui, detik demi detik di mana Tuhan berjalan bersama, kita berjalan bersama Tuhan secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan orang-orang lain ya. Tahun 2024 kita ada cerita yang indah. Kita hidup dengan setia, living faithfully to the Lord ya. Mari kita hidup lebih bersandar pada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan untuk mencapai garis akhir ya, untuk kita bisa finishing well, untuk kita bisa berakhir dengan baik ya, bukan hanya memulainya tapi kita akan berakhirnya dengan baik semua, sehingga tulisan dan semua yang ada pada kita ada lebih indah lagi di tahun 2024 dan cerita yang kita bikin lebih indah lagi di dalam karya yang Tuhan suruh kita, dengan kita mendengar pimpinan Roh Kudus dengan lebih baik lagi hari demi hari, hidup beriman kepada Tuhan, menjalani apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan juga kita datang ke gereja, kita juga mengeksersai talenta kita di dalam pelayanan di gereja, di dalam rumah Tuhan. Ya, karena gereja itu kita membutuhkan gereja untuk menguatkan iman kita, dan gereja juga membutuhkan kita semua. Kita saling ingin menguatkan satu dengan lain. Amin semuanya, untuk kebaikan untuk kerajaan Tuhan. Ya, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita berbakti kepada Tuhan, untuk kita menyelesaikan tugas yang Tuhan ingin kita kerjakan, untuk kita setia kepada Tuhan sampai terakhirnya. Amin semuanya. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan indah ini. Engkau mengingatkan kami untuk membuat solusi baru, yaitu untuk kita melupakan apa yang telah kita lalui ya, masa lalu Tuhan. Untuk kita melupakannya dan juga untuk kita menyangkal diri kita. Dan kemudian saudara Tuhan ingin kita untuk melakukan apa yang sekarang Tuhan sudah sediakan tugas kepada kita untuk kita lakukan, dan juga untuk menjadi berkat Tuhan bagi orang lain. Juga kita mau berlari-lari kepada panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua yang sudah tersedia di surga bagi kita. Tuhan menanti-nantikan apabila di dalam tujuan kita mencapai tujuan ada halangan, rintangan, itu tidak berarti bagi kami Tuhan, karena perjalanan kami adalah kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan ada masalah, ada perselisihan, tidak apa-apa ya Tuhan, karena itu tidak menjadi masalah bagi kami, karena ya tujuan yang paling pasti, tujuan yang paling ingin Tuhan ingin kita capai adalah Engkau sendiri ya Kristus. Goal yang paling indah itu adalah Tuhan Yesus sendiri Tuhan, panggilan surgawi pada kita masing-masing Tuhan. Yang lain-lain itu tidak perlu dan itu tidak penting Tuhan. Tolonglah kami semua, mengingatkan kami apa yang lebih penting dari semuanya itu. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukannya, untuk mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.